Selamat siang pemirsa, Special Talks kembali membersamai Anda tentunya di Agropolitan Televisi. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa tentunya bersama saya Anggun Khofifah. Pemirsa, kita berbicara terkait Indonesia sebagai negara demokrasi. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, seharusnya memaknai demokrasi bukan hanya sekadar seremonial saat pemilu saja, namun harus mengimplementasikan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Dan untuk itu pada Special Talks hari ini spesial sekali sudah hadir di studio Agropolitan Televisi Bapak Ahmad Khalil Al-Mansur selaku anggota KPU Kota Batu dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat siang dan selamat datang Bapak. Selamat siang Mbak Anggun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, baik Bapak. Kalau ini kita langsung saja ngobrol yang santai, kita ingin pemirsa di luar sana juga bisa mendengarkan kita dengan lebih santai gitu ya Pak ya? Betul. Kalau kita biasanya ngomong terkait dengan demokrasi, terkait dengan politik, itu adalah hal yang tabu gitu. Apalagi anak-anak muda gitu Pak ya. Saya selaku generasi muda juga merasa bahwa ngapain sih politik-politikan gitu? Apa sih dampaknya? Demokrasi-demokrasi itu apa dampaknya untuk keseharian kita gitu. Nah, mungkin boleh dari sudut pandang KPU itu sendiri. Seperti apa sih pentingnya demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat kita? Oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat siang untuk teman-teman pemilih sekota Batu tentunya Mbak ya. Jadi sebelum kita membahas panjang lebar terkait demokrasi, mungkin kita perlu sadar dulu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu Mbak, itu sudah politik Mbak. Betul sekali. Contoh, mungkin Mbaknya di ATV ini ya. Ya. Jadi di ATV ini, kadang kan ada pikirannya Mbaknya ya mungkin ya. Ya apa carane gaji kundang munggah. Waduh. Itu kalau bahasa simpelnya ya. Iya. Gimana cara gaji saya naik? Itu pasti kita harus melakukan pendekatan politik terhadap atasan kita. Ya secaranya enggak tahu saya seperti apa. Intinya apapun yang kita lakukan, bahkan sebagai kita masih kecil aja ya, kita anak TK, kita SD, itu kita sudah disuguhi yang namanya politik. Ya apa caranya kita dapat uang saku lebih? Anak kecil ngerayu orang tuanya, itu politik. SD, gimana caranya kita bisa dibelikan sepeda? Kita dituntut untuk menggunakan teknik-teknik politik. Jadi dari kita kecil aja kita sudah diajari politik karena memang bisa dibilang seluruh aspek kehidupan kita itu membutuhkan yang namanya politik. Tinggal kita nanti mengimplementasikan untuk demokrasi ke depannya, seperti itu sih. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sebetulnya kita hidup berdampingan dengan politik gitu. Hanya saja mungkin labelnya bukan politik Pak, itu mungkin hanya ngobrol biasa. Padahal dalam obrolan itu ada politiknya. Betul seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian dari mungkin anak-anak muda yang skeptis gitu ya Pak terhadap politik, terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana dari KPU sendiri untuk meyakinkan gitu bahwa pemilih-pemilih ini memegang peranan besar untuk keberlangsungan demokrasi yang ada di Indonesia? Oke. Ya, jadi salah satu tugas kita, kebetulan di KPU ini ada beberapa divisi. Kebetulan saya sendiri pemangku dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih atau Sosdiklih, Parmas, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Di situ tugas kami yaitu memberikan edukasi bahwa pentingnya berdemokrasi kepada anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pemilih pemula lah ya. Contoh saat ini anak-anak SMP kelas 3 itu nanti di tahun 2029 itu insya Allah sudah masuk sebagai pemilih pemula Mbak. Jadi tugas kami dari KPU Kota Batu ini gimana ya, kita memberikan edukasi salah satunya gini, anak-anak SMP, SMA juga, bahkan mahasiswa, kadang pola pikirnya mungkin seperti yang Mbak Anggun bilang tadi ya kan, apa sih politik, ya kan? Itu dia. Apa sih pentingnya politik? Toh suara saya satu, emang pengaruh gitu. Kembali, seumpama seluruh rakyat Indonesia pola pikirnya seperti itu,
nggak jalan. Nggak jalan politiknya. Jadi gini, mungkin yang pertama yang kita tekankan gini, kita sebagai anak muda, saya juga masih muda loh Mbak ya, saya masih muda. Percaya Pak, saya percaya. Jadi kita sebagai anak muda kita harus melek politik. Karena apa? Satu suara itu sangat penting. Gini, 10 kurang 1 kan ya nggak jadi 10. Betul. 1000 kurang 1 ya nggak jadi 1000. Bahkan perbedaan satu suara itu sangat berpengaruh. Tentunya itu nanti berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi di Indonesia. Contoh, kalau anak muda males ngurusi demokrasi, cuek terhadap demokrasi, maka nanti kita sebagai anak muda yang kalau dibilang anak muda itu kena pengaruh kebijakannya nanti yang paling panjang loh Mbak. Contoh, anak muda tidak mau melek politik. Ketika nanti ada kebijakan-kebijakan yang enggak cocok dengan anak muda, itu pasti mereka baru sadar. Contoh, kita bicara konteks secara umum aja ya. Dulu saat pilpres itu ada 3 calon kan Mbak ya. Betul. Ada 3 calon. Yang satunya kayak presiden yang saat ini Pak Prabowo itu kan saat itu kan yang digaungkan MBG-nya. Betul. Terus mungkin Pak Anies itu Pak Ganjar itu ada pendidikan gratisnya. Betul. Artinya setiap calon presiden saat itu mempunyai program-program tersendiri. Kalau kita sebagai anak muda lebih suka dengan pendidikan gratis ketimbang makan gratis, maka kita akan memilih calon yang punya visi itu. Betul. Kalau kita memilih, iki adikku sekolah mesti keluwen, kan kayak gitu. Berarti kita lebih memilih yang punya visi MBG, salah satunya MBG tadi. Jadi kalau kita ndak mau ngurus hal-hal kayak gitu, nanti jadinya ya mek mah itu tok, Pak. Artinya gini, aduh, sekolah gratis tapi keluwen kayak gitu. Aduh, mangan gratis tapi gak kuat bayar sekolah. Karena kita nggak peduli saat pemilihan. Tapi kalau dari awal kita sudah melek politik, artinya kita memilih calon yang mempunyai visi dan misi seperti yang kita inginkan, kita akan merasakan nikmatnya. Kadang kalau yang terjadi di mana ya, di Indonesia itu orang ini sudah menjadi rahasia umum lah Mbak ya. Orang kadang mereka mau memilih kalau ada amplop, bahasanya kan itu sudah rahasia umum ya kan. Betul. Kadang hal-hal semacam itu nantinya akan jadi penyesalan. Contoh, ada pemilihan DPR atau DPRD lah yang kelas kabupaten kota aja. Kita nggak mencari tahu visi misi kedepannya seperti apa. Syukur milih aja. Ternyata ketika calonnya terpilih, itu kebijakan yang dilaksanakan itu berbeda dengan keinginan kita. Itu yang terjadi kan banyak seperti itu. Betul. Itu pasti nyesel. Akhirnya ya seperti itu. Betul sekali Pak, karena banyak sekali juga orang-orang masyarakat di luar sana yang memilih karena ikut-ikutan aja. Betul. Tidak tahu backgroundnya seperti apa. Karena kita semua pasti percaya bahwa setiap calon itu memiliki visi dan misi unggulannya gitu. Tergantung mana yang sesuai dengan hati nurani kita, mana yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita. Nah, itu pemirsa yang perlu digarisbawahi bahwasanya sebelum kita memilih seorang pemimpin, harus tahu dulu backgroundnya seperti apa dan apakah itu sejalan dengan apa yang kita percayai, seperti itu Pak. Nah, mungkin tadi sudah banyak ya membahas terkait dengan bagaimana sih pentingnya dari pentingnya dari demokrasi itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Tadi juga Pak Khalil sempat menyinggung terkait dengan KPU, peran KPU selama ini. Nah, pemirsa di luar sana juga mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, KPU ini kalau misal nggak lagi pemilu itu ngapain ya Pak ya kerjanya gitu. Nah, boleh Pak dijawab rasa penasaran dari pemirsa yang ada di rumah. Oke, jadi pertanyaan itu nggak hanya timbul dari Mbak Anggun atau pemirsa, bahkan saya dulu sebelum berkecimpung di dunia pemilihan umum ini ya, saya dulu sempat bertanya sebenarnya apa tugas dan fungsi KPU ketika nggak ada pemilihan. Tapi ketika saya masuk di lembaga ini akhirnya saya tahu, oh seperti ini. Jadi kebetulan, jadi di KPU itu ada kan divisi Sosdiklik Parmas saya, ada divisi Rendatin, terus ada divisi teknis,
ada divisi hukum, juga ada divisi yang itu diampu Pak Ketua. Jadi contoh di divisi sosialisasi partisipasi masyarakat ini, kita kerjanya nggak hanya pas hari H saja. Contoh, Indonesia ini rakyatnya kan ada ratusan juta Mbak ya, Betul 200 sekali. juta lebih. Jadi mungkin kita konsentrasinya di Kota Batu saja. Kita harus meyakinkan teman-teman pemilih, nggak hanya pemilih pemula, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sadar demokrasi. Caranya seperti apa? Kita selalu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Mbak. Jadi dalam 1 bulan kita punya 4 kegiatan yang itu sasarannya rata-rata ke pemilih. Mungkin kalau di bulan-bulan ini kita konsentrasinya ke pemilih pemula. Jadi kita itu aktif datang ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi pentingnya pemilu. Jadi beberapa jawaban tadi itu kita ajak teman-teman pemilih pemula atau calon pemilih, kita kasih edukasi dengan bahasa mereka kan Pak. Karena apa? Pemilih-pemilih pemula ini nanti rawan kena hoax dan lain-lain. Karena pemilih pemula ini biasanya ketika contoh anak-anak Gen Z sekarang ya, bahasanya Gen Z ya. Gen Z, Pak. Sekarang ini itu kalau melihat sesuatu hanya dari TikTok, hanya dari Instagram, maka kadang nggak bisa memfilter Mbak, itu hoax atau berita asli. Makanya tugas kita memverifikasi berita-berita tersebut ke teman-teman di sekolah atau bahkan ibu-ibu PKK. Kita juga aktif datang ke situ, nggak hanya pas hari H aja. Jadi bisa 1 bulan sekali kita ke teman-teman sekolah. Contoh kayak acara kayak gini. Ini kan salah satu dari acara pendidikan pemilih kan Mbak. Jadi selain acara di ATV ini, kita juga punya acara podcast Balik Bilik. Balik Bilik yang itu narasumbernya nggak hanya dari kami, itu juga ada narasumber dari eksternal, dari manapun lah. Artinya kita melakukan segala cara agar apa? Agar para pemilih ini melek demokrasi. Itu mungkin dari yang divisi Sosdiklik Parmas. Ada lagi dari divisi Rendatin yang kebetulan kalau di KPU Batu ini pengampunya Ibu Marlina. Jadi dari divisi Rendatin itu, contoh hari ini divisi Rendatin ini ada acara rapat koordinasi di Surabaya Mbak hari ini. Itu tujuannya apa? Untuk PPDB. PPDB itu update data. Ini pemilih ini sudah siap milih atau belum? Contoh kayak TNI, Polri itu kan sebenarnya nggak punya hak pilih. Betul. Nggak punya hak pilih. Tapi setiap tahun kan selalu ada anggota-anggota TNI, anggota Polri yang pensiun. Nah, ketika pensiun itu tugas dari divisi perencanaan dan data untuk memasukkan bahwa ini sudah menjadi pemilih. Contoh anak yang umurnya sudah masuk ke pemilih. Nah, itu ada pendataan tiap 3 bulan sekali. Jadi tiap 3 bulan sekali dari divisi Rendatin itu bahkan kita datang ke kelurahan-kelurahan ya kan. Kita datang ke RW, ke RT. Tujuannya apa? Untuk mendata bahwa ini sudah menjadi pemilih seperti itu. Baik Pak. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ya Pak ya ini. Siap. Dan tentunya pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Kita akan masih berlanjut di Special Talks. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Special Talks yang pada hari ini memiliki topik yaitu peran generasi muda dalam menjaga demokrasi, masih bersama dengan Pak Khalil dari KPU Kota Batu. Tadi sudah seru sekali Pak, di segmen pertama kita membahas tentang pentingnya demokrasi, kemudian bagaimana politik ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tadi membahas juga terkait dengan pentingnya atau peran KPU ya, meskipun tidak pemilu itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali. Kemudian
Tadi sempat disinggung di segmen pertama oleh Pak Khalil bahwasannya di tahun 2029 nanti akan banyak sekali pemilih pemula gitu ya Pak ya, akan banyak sekali pemilih pemula. Nah itu sebetulnya bagaimana sih maknanya dengan kondisi tersebut gitu? Bagaimana kalau nanti banyak pemilih pemula, apa artinya gitu Pak? Silakan. Oke. Untuk menghadapi pemilu 2029, jadi mungkin kita pernah mendengar yang namanya Indonesia Emas di 2045. Jadi 2029 ini mungkin step pertama kita untuk menghadapi tantangan Indonesia Emas di 2045. Jadi kalau secara data mungkin di tahun 2029 nanti lebih dari 60% pemilih itu anak muda. Wow. Jadi pesennya mungkin bagi caleg-caleg ke depan ya, dekat ya anak muda. Gini tuh ya. Jadi menghadapi itu sekali lagi kita tekankan. Jadi itu tugas berat bagi kita dari KPU, dalam hal ini KPU Kota Batu Mbak ya. Itu tantangan bagi kita untuk mengedukasi, kembali lagi ke edukasi untuk pemilih pemula. Artinya edukasi berhasil atau tidaknya itu mungkin nanti ya kita kurang tahu Mbak ya. Artinya tapi dari KPU sendiri kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak muda ini yang pasti di tahun 2024-5 bisa jadi anak yang sekarang masih kuliah itu sudah bisa menjadi menteri kan, bisa jadi. Betul. Sudah menjadi DPR atau DPRD. Artinya di tahun ini mulai dari 2029 ini peran anak muda itu bisa dibilang lebih gimana ya, artinya lebih mungkin ke depan aturan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu lebih fleksibel untuk anak muda. Salah satu fleksibilitasnya mungkin gini, karena itu nanti pengaruh ke apa ya, partisipasi pemilihnya Mbak. Seperti yang Mbak bilang tadi kan, tantangannya untuk apa ya, mengedukasi anak muda itu kan sulit banget Mbak. Jadi bahkan ketika saya dulu zaman saya masih kuliah Mbak ya, saya itu anti politik. Saya sedikit cerita flashback Mbak ya. Karena kita berbicara tentang anak muda. Ketika saya masih kuliah dulu, saya itu hampir tidak pernah memilih yang namanya DPR, DPRD gitu, nggak pilih. Karena kebetulan kan domisili saya sama tempat kuliah kan jauh. Artinya saya harus pulang. Ini kita berbicara anak muda. Kadang lapo sih mulai ado-ado gak ngaruh kan. Dan saya yakin yang terjadi saat ini seperti itu. Makanya mungkin apa ya, cerita-cerita yang terjadi kepada saya sendiri itu saya jadikan apa ya, motivasi untuk merubah mindset anak muda sekarang. Jadi saya nggak bisa berbicara yang di luar ke Batu mungkin ya. Jadi kita harus memahami kebiasaan-kebiasaan anak muda sekarang. Saya itu bahkan sering sekali Mbak ngopi-ngopi yang di situ ada anak muda. Kadang saya SKSD Mbak. Ya Mas, presidenmu Mas, bahasanya kayak gitu. Dari obrolan-obrolan seperti itu, akhirnya mereka tertarik untuk membahas politik. Iya gini ya. Dari situ kita mungkin secara nggak langsung ngajak anak-anak muda untuk melek politik itu mungkin dari bahasa ngopi. Karena kalau kita hanya mengandalkan kita datang ke sekolah, karena kadang anak muda di sekolah itu mereka mau mendengarkan kita karena ada perintah dari gurunya Mbak. Betul, dipaksa ya Pak. Dipaksa sama gurunya. Ya kan. Tapi kalau bahasa di warung kopi itu lebih apa ya, lebih ngena ke anak muda. Makanya bahasa ajakan untuk anak muda pun itu dengan harus bahasa warung kopi. Jadi ke depan kita dari KPU Batu kita akan apa ya, program kita mungkin lewat media sosial kita akan membuat konten-konten yang disukai anak muda. Intinya seperti itu sih. Oke, baik Pak. Karena
perlu disadari juga bahwasanya kalau kita masuk ke dalam lingkup yang formal ya, contohnya itu di sekolah, pasti penerimaannya itu akan beda Pak dengan kalau kita nongkrong biasa aja gitu ya di warung kopi, kita obrolannya mengalir gitu saja, itu pasti pemaknaannya juga berbeda. Nah, kalau dari pengalaman yang telah dilaksanakan oleh KPU dan juga mungkin Pak Khalil secara pribadi memberikan sosialisasi secara non formal kepada anak-anak muda seperti itu, bagaimana tanggapan mereka Pak? Apakah mereka menanggapi dengan baik atau tetap saja harus cuek, wis aku nggak ngerti politik-politikan gitu? Oke. Berbicara topik pemilu kepada teman-teman, pemilu itu nggak ono sing apik, nggak ada yang menarik Pak. Iya kan? Iya. Kita fair-fair aja. Kita bilang ngomong pemilu, kita ngomong apa ya? Ngomong demokrasi itu sesuatu hal yang sangat tidak menarik. Apalagi dibungkus dengan yang formal-formal. Topik pemilu itu akan menarik kalau kita gojlok-gojlokan. Contoh, kita ngopi, ya apa presidenmu? Nah gini, akhirnya teman satunya menimpali, loh lek enek presidenku iki ya gini. Nah, jadi dengan bahasa gojlokan ya kan, bahasa buli-bulian, bahasanya anak muda ya Pak, artinya ngomong bully itu bukan menyerang ya, tapi kan anak muda itu akan lebih seneng dengan bahasa gojlok-gojlokan. Dengan bahasa gojlok-gojlokan kita membahas partaimu ya. Dengan gojlok-gojlokan seperti itu mungkin akan lebih masuk daripada kita bikin acara yang formal kayak di sekolah gitu. Jadi obrolan-obrolan kelas warung kopi itu sebenarnya lebih efektif kan. Contoh di kampung saya sendiri, kebetulan saya itu sering ngobrol sama anak-anak muda, saya juga ikut main sepak bola. Jadi ketika sepak bola kita itu contoh kita membahas kebijakan yang ada di Kota Batu. Kebetulan saya orang Temas, jadi di Temas itu ada lapangan yang itu pengelolaannya dikelola anak muda, tapi haknya kan punya Kota Batu, karena kan kelurahan Mbak ya. Betul. Nah, dari situ teman-teman itu selalu bahasanya, enak lek wali kota iki yo. Pengelolaan lapangan sekarang di kewenangan jadi kewenangan kita sebagai hal-hal kayak gitu kan akan masuk. Berbeda dengan kita datang ke sekolah. Betul. Kita datang ke ibu-ibu PKK ya kan. Itu intinya sih sosialisasi kita santai aja. Jadi mungkin secara pribadi saya sebagai komisioner di rumah pun saya mencoba untuk sosialisasi dengan cara saya sendiri ya. Ketika saya ada di kantor dengan program sosialisasi yang di sekolah, saya juga akan berperan sebagai komisioner yang memberikan edukasi di sekolah-sekolah. Artinya dimanapun saya berada, saya akan melakukan edukasi terkait pendidikan pemilih. Oke, gitu. Baik, luar biasa. Tadi sudah banyak sekali ya Pak ya apa yang sudah kita bicarakan terkait dengan bagaimana mengetuk hatinya anak-anak muda. Ini Gen Z ini pikirannya memang sedikit apa ya Pak, idealisnya cukup tinggi juga gitu. Jadi itulah cara-cara dari KPU Kota Batu untuk mengetuk hatinya pemilih pemula yang ada di Kota Batu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin didatangi oleh KPU jangan takut ya. Ini bukan kaderisasi, bukan apa ya. Tenang saja. Ini adalah cara dari KPU itu sendiri untuk mensosialisasikan terkait dengan politik dan juga demokrasi untuk nanti pemilu tahun 2029. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, kita masih akan membahas bersama dengan KPU Kota Batu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks Agropolitan Televisi, tentunya masih dengan Pak Khalil dari KPU Kota Batu. Luar biasa sekali Pak, tadi sudah banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan baru saja di studio TV ini, dan tentunya mungkin pemirsa yang ada di rumah juga semakin kepo gitu. Apa sih KPU ini tujuannya ngapain sih ngobrol sama Anggun di sini hari ini gitu. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana pentingnya anak muda ya, peran anak muda di pemilu 2029 karena mereka banyak sekali yang pemilih pemula gitu ya Pak ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya peran mereka sangat penting karena
kita menuju 2045 Indonesia emas, yang mana juga arah kebijakan itu dimulai dari saat ini gitu, nggak langsung moro-moro Indonesia emas 2045, tapi ada tahapannya, dan salah satunya adalah step pertama di tahun 2029 dengan pemilu atau memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. Nah, kalau tadi sudah tahu peran mereka kalau memilih itu seperti apa, kira-kira Pak, kalau mereka tetap merasa cuek dan apatis terkait dengan politik dan demokrasi yang ada di Indonesia, apa sih dampaknya gitu Pak? Berbicara dampak sebenarnya sangat besar sekali, Pak. Tapi mungkin teman-teman Gen Z sekarang ini mungkin belum menyadari. Contohnya seperti inilah. Kalau kita tetap tidak mau ngurus politik, gak ngurus aku milih sopo, gak ngurus sopo presidennya, ya kan, gak ngurus siapa DPR-nya, gak ngurus siapa DPRD-nya. Jadi ketika nanti ada kebijakan dari salah satu calon yang itu nggak cocok dengan kita, contoh kebijakan dari salah satu capres, contoh semuanya ada 6 capres kita di Indonesia ini, atau berapalah terserah, masing-masing capres mereka punya program andalan, mungkin dari segi pendidikan, terus dari segi UMKM atau apapun lah. Kalau kita sebagai anak muda yang nggak mau ngurus seperti itu, nanti kebijakan-kebijakan itu nantinya berpengaruh ke pendidikan, itu kita nggak akan tahu. Tapi kalau kita benar-benar membaca visi misinya, oh kalau presiden ini nanti saya pilih, nanti kebijakan terkait pendidikan ini seperti ini, oh ini cocok ini untuk keluarga saya, nanti bisa memudahkan orang tua saya, ya kan. Tapi kalau calon satunya kebetulan tidak mempunyai program seperti itu, tapi teman-teman milihnya itu, kan nanti kebijakannya kita nggak merasakan. Jadi manfaat dari kebijakan salah satu capresnya karena kita nggak memilih sampai akhirnya nggak jadi, ya kan, itu kita akan merasakan di situ. Contoh mungkin anak muda yang kuliah lah, kalau zaman dulu itu gelar S1 itu kan sangat prestisnya juga beda. Gelar S1 itu sudah bisa lulus kerja, ya kan. Kalau sekarang kan beda, Mbak. Kalau kebijakan salah satu capres nantinya konsentrasi terkait lapangan pekerjaan atau apapun, dan ketika terpilih programnya benar-benar dikerjakan, itu kalau kita nggak memilih beliau, ya kan ya kita kena imbas dari kebijakan tersebut. Artinya sebenarnya produk-produk politik itu kan banyak sekali, Mbak. Kebijakan dari segi pendidikan, biaya masuk kuliah, itu awalnya sebelum dari pihak kampus mengeluarkan kebijakan, itu kebijakan awalnya kan dari pemerintah. Kalau kita sebagai anak muda nggak mau ngurus hal-hal kayak gitu, ketika tiba-tiba ada kebijakan yang nggak cocok atau merugikan kita, kan ya pasti nyesel. Intinya sih kalau ngomong jangka panjang, pengaruhnya sangat besar, Mbak. Sangat besar sekali. Contoh kayak MBG aja, mungkin ada beberapa pihak yang nggak setuju, tapi kan beberapa pihak lagi juga sangat setuju, seperti itu loh. Jadi pihak sini mungkin merasa sangat terbantu dengan adanya MBG, ya kan. Oh, dengan adanya MBG anak saya bisa makan. Tapi pihak satunya lagi mungkin, waduh MBG anakku kuat mangan, kan kayak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu kan tergantung kita memilih pemimpin sih, seperti itu. Betul sekali. Karena generasi muda ini juga banyak hobinya ya Pak ya. Maksudnya ada yang suka mungkin idol K-pop atau seperti apa. Nah, bahkan itu juga dampak dari kebijakan pemerintah juga berdampak gitu pada mereka. Betul mungkin sekali. Dengan adanya kebijakan ekspor impornya, dengan adanya kebijakan pajak dari konser itu sendiri, itu juga pengaruh. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan menyepelekan ya terkait dengan memilih pemimpin di masa depan, karena apapun hal yang kita lakukan itu berdampak dari apa yang kita pilih sebelumnya. Seperti itu, betul, ya Pak ya. Betul. Dan kalau berbicara terkait dengan era akhir-akhir ini ya Pak ya, mulai dari pemilu tahun 2024 kemarin,
peran dari sosial media itu sangat-sangat masif. Betul. Sangat-sangat masif. Banyak sekali orang-orang yang memilih karena sosial media gitu, karena ada inilah itulah. Bagaimana Pak dari peran KPU itu sendiri untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan provokasi-provokasi yang kurang baik di sosial media supaya generasi muda ini nggak males gitu terhadap politik dan juga memilih yang terbaik? Oke. Kita membahas terkait sosial media, Mbak ya. Jadi sisi positifnya dengan adanya sosial media itu semua orang itu bisa mengeluarkan pendapatnya, Mbak, dan bisa dilihat semua orang. Tapi sisi negatifnya sangat mudah sekali tersebar berita hoax-hoax kayak gitu loh. Jadi kalau SDM kita rendah, ya otomatis kita akan terbawa hoax-hoax tersebut. Jadi gini, pentingnya kita memahami sosial media itu untuk anak muda ini ya. Jadi untuk teman-teman pemilih pemula ini, anak-anak muda ini jangan menjadikan sosial media itu sebagai acuan untuk berita. Artinya apa? Karena semua orang itu bisa bikin bisa bikin berita ngawur apapun di sosial media, kan nggak ada filternya kan, Mbak. Betul. Ya. Nah, makanya sebelum sharing kalau bisa cermati dulu. Kalau bisa cari sumbernya. Contoh sebenarnya di sosial media ada yang bilang bahwa KPU ini kayak gini, KPU gini. Wah, ini programnya KPU ke depan seperti ini, dek. Dan itu lebih ke sisi negatif. Nah, untuk mencari berita ini benar atau enggaknya, datang aja atau buka di websitenya KPU Batu, kan ada juga, ada media sosialnya KPU Batu itu ada, untuk Instagram juga ada, untuk TikTok juga ada. Artinya kalau mau cari informasi apapun terkait pemilihan umum atau demokrasi, bisa langsung ke media sosialnya KPU. Kalau ada waktu bisa buka websitenya KPU. Artinya kita sebagai anak muda jangan tiba-tiba percaya berita yang ada di media sosial. Kalau bisa, kalau ada berita hal-hal tertentu, itu cari sumbernya. Terkait berita wali kota, cari aja di websitenya Kota Batu, kan ada. Artinya kita sebagai anak muda itu harus cermat, kita harus pinter memilih dan memilah lah berita-berita yang muncul, karena kondisi media sosial kita itu saat ini bisa dibilang Indonesia itu netizennya paling cerewet, Mbak. Betul. Iya, Indonesia itu kalau ngomong media sosial netizennya paling cerewet. Kita mungkin di luar politik, Mbak ya, kita contohkan aja untuk ketika kemarin FOMO-nya Timnas itu, Mbak ya. Iya. Jadi ketika salah satu anggota dari Timnas Indonesia ada yang bikin blunder, itu kalau di Indonesia Masya Allah, Mbak, dintek nih ya. Betul. Ya kan, artinya jadi bisa dibilang sebenarnya siap belum siap Indonesia ini, kebebasan berekspresi seperti ini bisa dibilang siap belum siap. Sudah siap, kadang siap, kadang nggak siap, intinya sih seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi memang sebagai pengguna sosial media ya, dari anak-anak muda seperti saya sampai di usia yang sudah dewasa gitu ya, itu harus tetap baik-baik untuk mencermati dan juga memilah dan memilih berita-berita yang ada di sosial media. Apalagi di era banyak artificial intelligence atau AI, itu luar biasa, sangat-sangat menakutkan gitu ya Pak untuk KPU Kota Batu khususnya gitu. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, tetap bijaklah dalam menggunakan sosial media, ikuti platform-platform dari media-media atau berita-berita yang terverifikasi, yang sudah memang valid. Seperti itu beritanya. Dan kita masih akan berbincang bersama dengan KPU Kota Batu di Special Talks. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Agropolitan Televisi, tentunya masih dalam acara Special Talks
bersama dengan KPU Kota Batu. Tadi sudah banyak sekali Pak hal-hal yang seru banget, kalau misal dilanjutkan ini bisa sampai besok pagi lagi nih Pak ya. Dan tentunya semoga pemirsa yang ada di rumah juga mendengarkan obrolan kita dengan kepala dingin, kepala terbuka, supaya pesan-pesan yang kita berikan hari ini bisa diterima dengan baik seperti itu. Nah, Bapak, mungkin kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan peran dari anak muda kepada terhadap pemilu 2029 ini. Kemudian sekarang saya kembali bertanya kepada KPU Kota Batu. Komitmen apa dari KPU Kota Batu ini untuk terus mensosialisasikan, untuk terus menyuarakan terkait dengan pemilu tahun 2029? Oke. Jadi komitmen kita salah satunya adalah menjalankan program sosialisasi ke semua pihak. Itu yang pertama. Jadi beberapa pihak itu salah satunya ya pemilih pemula, calon pemilih pemula, dengan kaum marginal, dengan teman-teman kayak anak pang, anak jalanan kayak gitu, Mbak. Dengan ibu-ibu PKK, dengan teman-teman organisasi kayak Ansor, IRM. Juga kita sudah berusaha untuk bersosialisasi terkait pendidikan pemilih ke teman-teman itu. Ke depan program-program kita tentunya salah satunya ya acara kita di Talkshow ini kan bertujuan untuk memberikan edukasi ke teman-teman pemilih pemula. Juga beberapa program termasuk podcast yang kita laksanakan di kantor, itu salah satunya adalah program kita untuk berkomitmen menjadikan pemilih-pemilih di Kota Batu ini paham politik, itu sih. Oke, baik. Jadi komitmennya adalah kedepannya tentunya banyak program-program yang dicanangkan oleh KPU Kota Batu, entah itu dengan pemilih pemula ataupun bahkan dengan lansia, dengan pangrok jalanan. Betul juga tadi sekali disebutkan semua kalangan dari masyarakat yang akan memilih di tahun 2029 nanti akan disosialisasikan, diberikan pemahaman terkait dengan pemilu dengan demokrasi yang sehat seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin boleh Pak pada hari ini khususnya untuk anak-anak muda, harapannya apa untuk anak-anak muda Kota Batu dalam ikut serta gitu, berperan dalam demokrasi, pesta demokrasi di tahun 2029 nanti? Untuk teman-teman pemilih, terutama teman-teman pemilih pemula di Kota Batu ini Mbak ya. Jadi cek fakta sebelum percaya, cari informasi sebelum berbagi. Verifikasi dulu lah informasinya. Artinya sebagai anak muda kita dituntut untuk melek politik atau melek demokrasi karena arah kebijakan-kebijakan yang akan terjadi di masa depan itu tentunya dari kita, karena demokrasi itu pemimpinnya adalah rakyat, Mbak. Dan kita sebagai anak muda itu salah satu rakyat. Makanya gunakan hak pilih kita nanti ketika pemilu sebagai tujuan untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kita sendiri. Itu aja sih intinya. Semangat lah. Intinya jangan termakan dengan hoax ya. Iya, verifikasi sebelum berbagi lah. Betul. Karena banyak sekali hoax di media sosial sekarang. Kalau misal kita bersuara di sosial media, ada juga nggak Pak pesan-pesan yang diberikan supaya mungkin kita tidak terlalu vokal itu boleh, sangat-sangat diperbolehkan gitu ya untuk vokal, tapi mungkin yang mengarah ke hate speech atau mengarah ke black campaign seperti itu, mungkin bisa diberikan pesan-pesan? Kadang gini, untuk anak muda, jadi kadang kita harus paham posisi. Kita kalau lagi ngumpul sama teman-teman, Mbak, sampean mau pisuh-pisuan, bahasan lek wong Batu ya. Sampean mau pisuh-pisuan, mau amu-amuan, itu bebas. Tapi ketika itu ada kamera, hati-hati. Ada kamera, hati-hati. Bisa jadi obrolan kita dengan teman paling dekat dengan kita, kalau nanti akhirnya di kamera, akhirnya diupload, waduh, dawa urusannya, Pak. Artinya sebagai anak muda kita harus paham di mana kita harus bersikap ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, ya bahasa obrolan seenak mungkin, ya kan. Tapi ketika
bermain-main dengan kamera sekarang itu berbahaya sekali. Jadi kita harus dituntut untuk bijak, kita paham posisi, jangan apa-apa sedikit upload. Kalau hal-hal nggak penting, kayaknya nggak perlu diupload. Mending joget-joget aja di TikTok kan. Kalau anak muda sekarang genzi-genzi kan gitu. Betul. Jadi yang FYP itu malah yang joget-joget. Intinya saya dinikmati aja masa-masa mudanya. Pokok jangan, hati-hatilah kalau kita berurusan sama media sosial, karena sedikit kesalahan itu panjang urusannya. Itu betul sekali. Bukan hanya kamera ya Pak ya, tapi jari-jarinya ini juga betul harus direm sekali, gitu. jari-jari. Karena salah ngomong sedikit itu akan sudah di screenshot sama orang, sudah masuk bisa UIT nanti. Iya, meskipun sudah dihapus atau apa, tetap saja akan abadi di sosial media selama-lamanya. Baik Pak, untuk itu boleh memberikan closing statement-nya sebelum kita menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Di sini untuk teman-teman pemilih, terutama pemilih pemula, saya selaku pemangku divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, pesan saya untuk anak muda, nikmati hidup, jadikan kegiatan-kegiatan kalian itu bermanfaat, belajar demokrasi, apapun itu kondisinya, apapun itu yang terjadi, tingkah laku kalian sehari-hari itu ada hubungannya dengan politik. Makanya belajarlah politik sejak dini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Khalil dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dialektika terkait dengan politik ini sangat-sangat sering dianggap tabu oleh masyarakat umum di luar sana. Nah, dengan hadirnya KPU Kota Batu di Agropolitan Televisi hari ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya demokrasi dan juga politik itu adalah hal yang berdampingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu bijaklah dalam memilih nantinya di pemilu 2029 dan tentunya bijaklah untuk menyaring informasi yang ada di sosial media. Saya Anggun Khafifah mengucapkan terima kasih juga Pak Khalil, terima kasih hadirnya di Agropolitan Televisi. Semoga memberikan berkah bagi masyarakat di luar sana dan memberikan edukasi yang baik gitu, memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemilih pemula yang ada di Kota Batu. Saya Anggun Khafifah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.